Kalau kita bicara tentang karakter villain di anime, biasanya itu banyak penonton yang tidak suka ataupun membencinya. Tapi, ada juga karakter yang disukai banyak orang, entah karena motivasi ataupun ideologi mereka yang sebenarnya itu tidaklah jahat. Ada juga yang mendapatkan respect dari para penggemar karena dia malah mengorbankan diri untuk semua orang. Bisa dibilang, karakter villain itu adalah salah satu karakter paling rumit di anime. Ketika mereka jahat, mereka tidak sepenuhnya jahat. Sebagian dari mereka merasa melakukan misi yang baik untuk kebahagiaan semua orang. Hanya saja, cara yang mereka gunakan salah dan cenderung kejam. Meski perbuatan mereka ini jahat, para penggemar masih menghormati mereka. Sosuke Aizen dari serial Bleach. Sebagai seorang kapten divisi 5 GOT13, Aizen adalah sosok yang cukup dihormati. Dia sangat baik, sopan dan dihormati. Dia karismatik, suka membantu dan bicaranya pun halus. Tapi ternyata itu hanyalah cara dia untuk menyembunyikan sifat manipulatifnya. Dia memasukkan kematiannya dan membuat semua orang percaya kalau dia dibunuh demi mencapai tujuannya. Meskipun Aizen melakukan hal mengerikan seperti mengkhianati pengikutnya, bertanggung jawab atas kematian ratusan orang, dan memikam Momo yang loyal serta lugu dari belakang. Meskipun begitu, dia adalah karakter yang disukai serial ini. Banyak penggemar merasa sangat sulit membencinya dan menganggapnya sebagai salah satu penjahat terhebat sepanjang masa. Aizen adalah satu-satunya penjahat di daftar ini yang punya tujuan dan motivasi jahat. Itachi Uchiha dari serial Naruto. Itachi adalah villain yang cukup rumit. Dia memang melakukan kekejaman karena membantai anggota klan Uchiha, termasuk orang tuanya. Namun, dia membiarkan adiknya Sasuke tetap hidup. Itachi bertekad untuk mati di tangan adiknya itu. Perbuatan Itachi itu menumbuhkan dendam yang mendalam di hati Sasuke. Di sisi lain, Itachi melakukan genosida itu akibat manipulasi dari Anbu. Mereka mengatakan kalau Uchiha adalah ancaman untuk Konoha dan harus dimusnahkan. Itachi melaksanakan tugasnya, tapi dia harus siap menerima konsekuensi dari perbuatannya. Dan karena itulah para penggemar menghormati karakter yang satu ini. Shishio Makoto dari serial Rurouni Kenshin. Shishio dendam terhadap pemerintahan Meiji di masanya. Sebagai seorang samurai yang dipekerjakan pemerintah untuk membunuh, kekuatan Shishio membuat mereka ketakutan. Karenanya, mereka pun berniat membunuh Shishio. Tubuh Shishio bahkan dibakar agar dia cepat tewas. Namun, takdir berkata lain. Shishio bisa bertahan hidup. Dia pun ingin menggulingkan pemerintahan Meiji dan berkuasa dengan memperlakukan prinsip Darwinisme sosial. Dengan menggunakan keyakinan ini, Shishio menggelar kampanye melawan pemerintahan Meiji. Dia merasa pemerintah itu terlalu lemah untuk memimpin negara itu dengan efektif. Stan dari serial Boku no Hero Academia. Stan layak dihormati karena pandangannya. Menurut dia, orang-orang yang jadi pahlawan demi ketenaran dan uang tidak pantas disebut sebagai pahlawan. Baginya hanya All Might yang pantas disebut pahlawan karena dia memang berjuang demi rakyat dan tidak peduli dengan dua hal tersebut. Tapi apa yang diperbuat Stan selanjutnya memang tidak bisa dibenarkan. Stan melakukan kampanye membunuh para pahlawan yang dia anggap tidak layak. Dia kemudian dijuluki hero killer. Idealisme Stan memang bagus, tapi cara yang dia gunakan cukuplah kejam. Lelouch Lamperoux dari serial Code Geass. Kekaisaran Suci Britania berhasil mencaplok Jepang. Mereka kemudian menyebut wilayah itu sebagai Area 11. Setelah pencaplokan itu, rakyat Jepang tidak tinggal diam. Mereka pun memberontak. Pemberontakan ini dipimpin Pangeran Britania, Lelouch Lamperoux, yang diasingkan ayahnya ke Jepang bersama dengan adiknya. Sebagai pemimpin pemberontak, Lelouch menggunakan nama samaran Zero. Rakyat Jepang mendukung perjuangan Lelouch dan anak buahnya. Lelouch hanya ingin membebaskan Jepang dari kejaman ayahnya. Dia akan melakukan apapun untuk mewujudkan keinginannya itu, meskipun harus membunuh. Lelouch tidak punya motif yang egois. Meskipun caranya kejam, tapi banyak yang menghormatinya karena tujuannya yang mulia. Shogo Makishima dari Psycho Pass. Sebuah sistem korup memang harus dilawan meski itu butuh pengorbanan.
Di anime, banyak pahlawan yang berubah menjadi villain karena masalah ini. Salah satunya adalah Shogo Makishima. Shogo menganggap sistem Psycho-Pass korup dan menindas rakyat. Makanya, dia ingin menggulingkan sistem dan pemerintahan. Tapi, dia tidak bisa mencapai tujuannya dengan bermain baik. Metodenya menegakkan keadilan hanyalah satu-satunya sifat yang membuatnya menjadi orang jahat. Shogo akan melakukan apapun untuk menghentikan sistem pemerintah yang membunuh orang, berdasarkan apakah mereka akan melanggar hukum suatu hari nanti. Dia membunuh orang tak bersalah dan bahkan menyiapkan suplai gandum negara demi mencapai tujuannya. Pada akhirnya, apa yang penting baginya adalah kebaikan yang lebih besar dari tindakannya. Para penggemar menghormati pandangan Shogo ini, tetapi mereka tetap mengecam caranya. Grid dari Fullmetal Alchemist Brotherhood. Grid adalah salah satu homunculus yang menyebabkan kekacauan di sepanjang serial ini. Tapi di akhir cerita, ketika Father berusaha menyerapnya untuk menambah kekuatan, Grid melakukan sesuatu yang cukup heroik. Meski Link inangnya berusaha menyelamatkan Grid, dia menipu Link untuk melepaskannya sehingga Link tidak ikut terserap Father. Tapi apa yang dilakukan Grid itu lebih dari sekedar menyelamatkan Link. Grid juga mengubah tubuhnya menjadi grafit sebelum Father menyerapnya. Ini membuat tubuh Father jadi rapuh, sehingga para pahlawan pun jadi mudah menghancurkannya. Tanpa Grid, kemungkinan rencana jahat Father akan berhasil. Para pahlawan serial ini menaruh hormat kepada Grid atas pengorbanannya. Dan itulah tadi villain anime yang dihormati banyak orang. Meskipun mereka adalah karakter villain, tapi masih banyak dari orang yang menghormati mereka. Dari daftar tadi, mana yang menurut kalian layak untuk dihormati? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya.